tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah untuk mencegah agar hak asuh anak ini ya tidak jatuh ke Paula Verhoeven. Saya yakin hakim ini mikir kalau memang mau berani menjatuhkan ini ke Mbak Imbong, hakim mikir 1000 kali. Karena dia akan berhadapan dengan sosial masyarakat. Dia akan berhadapan dengan publik. Karena publik gak yakin, ya kan? Gitu. Mpok Cir, perilaku, sikap, dan ucapan Paula dan BW dalam hadapi gugatan ini menunjukkan siapa yang Allah tuntun. Iya. Cerdas ini. Saya lihat Paula diam. Pada momen tertentu dia jawab. Ya, ini ada suara Paula itu mungkin teman-teman masih ingat ya. Paula tidak pernah menjawab pertanyaan wartawan manapun. Satu kali dia ada keluar kata-kata. Di mana? Di podcast Deddy Corbuzier. Apa yang dia katakan? Saya berterima kasih kepada mantan suami saya yang pernah mengajari saya, beliau begitu ya teman-teman ya. Artinya apa? Paula menghormati, menghargai ya pada mantan suaminya. Ya, dia mantan suaminya. Namun sebaliknya dia diperlakukan rendah. Ya seperti ini. Ini ya. Terjadi adegan hot atau perbuatan yang hot yang diketahui oleh saksi Modiar. Mana ada orang perbuatan kok diketahui. Kemudian ada lagi terjadi sesuatu, kejadian yang luar biasa. Artinya apa semua ini? Menjatuhkan Paula Verhoeven. Iya kan? Sementara bukti yang diajukan, saksi yang diajukan, belum tentu kebenarannya. Ya seperti contoh, saksi Gembok bukannya menceritakan malah keluar dalam waktu yang singkat. Gitu ya. Oke. Ayo teman-teman jangan lupa ya jempolnya nanti kalau nggak dijempol nanti jempolnya kembali lagi loh. Ini komentarnya saya bacakan semua ya, Dari Amonah. Amonah dari mana tadi Amonah nih? Amonah dari mana tadi ya? Aku kok enggak. Amonah dari mana tadi Amonah? Amonah, aku yakin pelukan dan belayan mama lebih aman, nyaman melebihi hidup di sangkar emas berlian. Emas berlian. Meskipun hangatnya elusan tangan mama melebihi hangatnya permadani berlapiskan gemerlapnya intan. Wah, kalau permadani kena intan oh gatal. Bagaimana coba ada intan nih taruh di permadani ini. Oke, intinya begini, tidak ada seorang anak, mungkin Anda nggak percaya, semuanya nggak percaya, masa anak enggan sama orang tuanya, sama mamanya. Saya aja yang sudah tua aja masih pengen dipeluk, tapi ya orang tua sudah nggak ada ya. Ada ini Ibu Amini Komariah Mulyadi. Tapi saya yakin hak asuh anak jatuh ke tangan Paula karena masih di bawah umur. Itu dalam jagaan ibu. Ya, betul sekali Ibu Amini Komariah Mulyadi. Ya, sama dengan saya Bu Amini.
ya. Sama dengan saya. Ini Bu Amonah di mana ya Bu Amonah? Di Indonesia kah, di luar negeri kah? Untuk Bu Amini. Halo Bu Amini di mana? Tadi sudah ceritain semua nih, ini di Bandung, ini di Malaysia, ini di Arab Saudi, ini di mana tadi? Di Gombong, Kebumen. Ini Bu Amonah tadi dari mana ya? Halo Divi. Amini saya, oh Amini di Malaysia. Halo Malaysia. Terima kasih Malaysia sudah datang. Amona, salam dari Mekah Al Mukarramah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amona dari Mekah teman-teman. Silakan teman-teman ya saling sapa-sapa nggak apa-apa ya. Ini ibu-ibu luar biasa nih ya. Pekerja keras ini demi anak ya. Jadi tidak ada ibu ya, tidak ada ibu yang tidak sayang sama anaknya. Apalagi ini anak masih di bawah umur, tidak ada istilah anak-anak enggan bertemu dengan ibunya. Itu omong kosong ya teman-teman ya. Omong kosong. Artinya apa? Begini ya teman-teman. Ini belum dibahas ya, siapapun belum pernah membahas ini dan saya belum pernah mendengar pembahasan ini. Begini teman-teman. Paula Verhoeven itu istri daripada Mbak Im Wong. Oke. Kalau saya baca urut-urutan beritanya, bulan April 2024, kalau nggak salah ya, itu sudah pisah rumah. Mbak Im Wong ada di kantor, Paula Verhoeven ada di rumah. Oke ya. April sampai ke sekarang ini 8 bulan lah ya, saya hitung ya, 8 bulan. Pertanyaan saya, karena anak-anak kan ikut bapaknya. Kalau ikut ibunya masih ada jajannya untuk anak. Masalahnya sekarang, ketika ini pisah rumah, apakah Paula Verhoeven masih mendapatkan haknya, mendapatkan jaminan hidupnya dari Mbak Im Wong? 8 bulan loh. Kalau katakanlah sebulan itu 100 juta, itu 800 juta seharusnya diterima. Ini contoh, termasuk pembayaran listrik, pembayaran air, dan sebagainya lah, fasilitas hidup lah. Dikasih atau tidak? Kita nggak tahu ya, tapi kan kita bertanya karena sudah pisah rumah. Kalau tidak dikasih, mau bilang apa ya? Keterlaluan gitu ya. Ya. Kalau tidak dikasih, ini masalah. Dan masalah ini bukan masalah main-main, itu pidana. Kenapa? Masuknya dalam penelantaran ya. Tidak ngasih nafkah material. Itu belum pernah dibahas sama orang lain. Ini saya ucapkan ini, besok itu rame di media itu. Selama 8 bulan ini, apakah Mbak Im Wong memberikan nafkah material kepada Paula? Hidup di Jakarta. Gitu ya, ini contoh ya. Oke. Kalau anak-anak ini di Paula selama 8 bulan ini, seandainya ya, mungkin masih ada lah ini uang jajan untuk Kiano, untuk Kenzo, untuk gitu. Tapi kan anak-anak ada di Baim. Kalau ada anak-anak di Baim, otomatis stop keuangan. Benar atau tidak saya tidak tahu.
Halo, ada satu Ki. 1 2 3. Oh, 1 G. 1 G itu 1 2 3. Nah. Halo 1 Ki, di mana ini 1 Ki? Gitu ya teman-teman ya. Sekarang dikasih nafkah atau tidak? Sebenarnya ini jadikan poin. Ini pengacaranya ini bisa diambil ini. Pengacara, Pak Pengacara Alfon. Halo Alfon. Alfon Kurnia Palma, ini bisa ditanya nih. Ini Paula Verhoeven tuh masih menerima uang dari Mbak Imbong nggak selama 8 bulan? Halo Mas Alfon, ya, Tambucie. Kalau dia menerima, ya itu kewajiban. Oke. Kalau tidak diberikan, berarti penelantaran. Oke, Mas Alfon. Halo Alfon. Oke. Itu ya. Yang kedua, ada lagi nih. Ada lagi nih. Kalau itu rumahnya Paula nggak masalah. Kalau itu rumah berdua, kemudian tidak disubsidi, bayar listriknya, bayar airnya, bayar ART-nya, bayar asistennya, dibiarkan terbengkelai, wah itu masalah itu. Halo Alfon, nah ini biar Alfon nanti yang telusuri. Yang berikutnya, ketika ada semacam namanya diskriminasi, dengan mau bertemu anak tidak boleh, ada batasan-batasannya, kemudian menyampaikan di berbagai media, menimbulkan tekanan, iya kan? Menimbulkan image negatif, menimbulkan tekanan, menimbulkan sesuatu yang tidak di hati, tidak nyaman di hati, tidak nyaman di perasaan, itu namanya menyakitkan secara psikis. Oke ya teman-teman ya. Menyakiti hati istri secara psikis, kan ada 4 kan. Penganiayaan, kekerasan fisik. Fisik itu yang ini namanya fisik. Kekerasan fisik, kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu adanya di dalam hati, di dalam rasa perasaan. Ini kan masih suami istri. Kalau diperlakukan yang mengakibatkan psikisnya mengalami rasa yang kurang nyaman, itu pidana. Ya, teman-teman bisa lihat di KDRT. Ya, psikis, terus kekerasan seksual, kemudian penelantaran rumah tangga. Ini sebenarnya ada dua nih. Secara psikis dia kena, secara penelantaran rumah tangga dia kena. Saya tidak tahu apakah dikasih nafkah atau tidak selama 8 bulan ini. Nih ya. Mpok Ecir barangkali tidak diberi nafkah selama 8 bulan. Ya, bisa saja. Inilah pertanyaan saya. Tadi makanya saya bilang, Alfon, dengarkan ini Alfon. Ini saya kasih dorongan nih. Saya masukkan nih. Ada 2 hal. Ya. Kalau Paula merasa psikisnya terganggu, bisa ke dokter. Hasil pemeriksaan dokter itu laporkan. Gitu. Terus kemudian secara material terkait dengan pemberian nafkah. Kalau sejak bulan 4 sampai sekarang tidak diberi, itu penelantaran.
karena statusnya masih istri. Sekarang saya tanya, ini Paula ini sekarang nih istrinya, mantan istrinya, atau orang lain? Pasti Anda menjawab istrinya. Kalau istrinya berarti masih ada hak. Oke ya teman-teman ya. Jadi ini rahasia yang saya sampaikan tadi, bahwa ada yang belum pernah dibahas sebelumnya oleh siapapun. Baik pakar-pakar hukum yang di sana, di Jakarta, pengacara, belum pernah membahas ini. Saya merasa perlu menggali ini karena apa? Ketika persoalan tudingan selingkuh ini dibuat ramai seperti ini, bisa saja Paula membuat ramai dengan yang lain. Kalau Paula mau, nanti saya akan ya ikut membantu. Ya, tudingan selingkuh saja, Mbak Imbong mungkin mengeluarkan biaya, mungkin nggak main-main ini. Mbak Imbong pasti mengeluarkan biaya yang besar untuk bisa sampai ke persidangan ini. Dan Paula ini, saya kasih bocoran ya, bisa melakukan hal yang sama bahkan lebih besar ketika dua hal tadi ini tidak, ya, jika tidak dipenuhi. Ya, kalau kata Mpok Ocir, barangkali tidak diberikan nafkah selama 8 bulan. Kalau ini terjadi, lain urusannya ini. Kalau Mbak Imbong dengar ini, cepat-cepat Mbak Im, transfer ke Paula itu. Kalau enggak ini jadi masalah. Nanti akan dicek rekeningnya, ada enggak uang masuk dari Mbak Imbong selama 8 bulan ini. Kalau 0, tidak ada sama sekali, buktinya sudah ada. Ya, ingat itu. Ini kaitannya dengan pemberian nafkah, hak kepada istri, bukan anak-anak, istri. Karena anak-anak jelas ada di Mbak Imbong, tapi kepada istri bagaimana? Gitu ya teman-teman ya. Ini saya sudah 1 jam bersama teman-teman. Saya minta maaf. Saya minta tolong sebelum turun itu dikasih jempol-jempol dulu, yang belum sempat jempol. Ya, ini bukan di TikTok loh, ini di YouTube loh. Di YouTube itu yang bermain jempolnya. Kalau di TikTok yang bermain jarinya, tap-tap layar. Ya. Kalau di YouTube tuh ada jempol 2, kalau jempol begini juga boleh, jempol begini juga boleh. Saya minta tolong jempol gininya ya. Oke. Ini libur, besok kan saya nggak ini ya. Besok itu kan saya nggak ngajar, besok mahasiswa saya besok pada Natalan, ada yang Natalan. Pokoknya besok libur deh. Makanya malam ini saya live ini ya. Loh, kok ada yang narik jempolnya atau yang jempol lagi akhirnya ketukar? Jempolnya kok berkurang? Tadinya sudah ada 40, sekarang mundur jadi 39. Ada ditekan lagi, hilang. 1 kali aja jempolnya, jangan 2 kali. Kalau 2 kali hilang. Oke teman-teman, besok saya akan bahas mengenai yang tadi, yang barusan tadi, dengan dasar-dasar hukumnya, ya, agar apa? Paula Verhoeven semakin kuat. Karena apa? Di belakang Paula itu banyak emak-emak, banyak ibu-ibu, banyak pendukung. Hanya saya heran, masih belum banyak artis-artis yang bersuara. Hanya 1 artis yang bersuara, yaitu Deddy Corbuzier. Dia mengatakan mendukung, terus terang dia mendukung Paula Verhoeven. Ya, yang lain tuh kalau ditanya doakan aja. Ya, tapi tidak ada komentarnya. Ya, seperti Raffi Ahmad, ya, karena dia sudah jadi pejabat negara, nggak terlalu ini. Kemudian ada lagi siapa namanya itu yang
yang sahabatnya juga Mbak Im Wong, yang ketika podcast itu dengan Denny Sumargo itu, siapa sih namanya, lupa saya. Itu juga mengatakan, doakan aja itu. Artinya apa? Tidak ada yang berani, saya dukung Paula. Itu Mbak Im Wong nggak benar gitu ya. Nggak ada. Belum ada. Ya. Jadi kewajiban kita sekarang ini adalah memberikan dukungan, motivasi kepada Paula Verhoeven ya supaya lebih kuat lah, lebih sabar menghadapi cobaan ini. Karena bingung juga saya nih. Kita semua mungkin bingung. Ini sebenarnya Mbak Im Wong ini gimana sih? Ini Paula ini istrinya atau bukan? Atau sudah mantan? Kok diperlakukan seperti ini? Oke teman-temanku, karena saya sudah janji bahwa ini sudah 1 jam berlalu, saya minta maaf ya. Kita akan ketemu lagi besok kita ketemu lagi. Dan saya janji saya akan membahas ya terkait dengan materi yang tadi ini, terkait 8 bulan, apakah Paula Verhoeven terima jaminan dari Pak Ibong atau tidak. Saya akan cari referensinya agar saya bisa juga menyuarakan. Jadi walaupun kamu cerai sebelum ada putusan itu, jaminan itu tetap ada. Jaminan tetap. Jangankan belum cerai. Setelah cerai saja ada namanya nafkah apa? Nafkah adon, nafkah apa lupa saya. Ya, ada nafkah. Setelah dicerai itu ada nafkahnya. Lah masa cerai belum kok. Nah, saya belum tahu ya, saya akan ulas besok. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kita akhiri dulu. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.